Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini di channel Tertarik Channel. Oke, teman-teman, kita akan kulas lagi, kita akan korek-korek keseluruhan daripada Pi Network itu sendiri, yaitu di website resminya ataupun blog resmi ya. Nah, ini adalah blog resmi dari jaringan Pi Network, dan saya menggunakan Chrome, teman-teman, supaya bisa menerjemahkan dari white paper Pi Network itu sendiri. Jadi teman-teman kalau mau melihat white paper secara keseluruhan menggunakan Chrome supaya bisa diterjemahkan, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan bahas ya di white paper ini supaya tidak simpang siur informasinya, dan kita tidak tersesat gitulah untuk mendapatkan informasi yang valid dari Pi Network itu sendiri. Oke, saya akan bacakan white paper ya. Ini saya lengkap ya. Saya akan bacakan. Mungkin nanti ada video kedua. Kita mungkin bikinkan video kedua nanti, kalaupun nanti durasinya terlalu panjang ya teman-teman. Jadi simak, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, di sini kita akan bacakan. Ini adalah bab white paper Pi, modal token Pi, mekanisme penambangan dan peta jalan. Pada tanggal 28 Desember 2021, Pi Network meluncurkan Enclosed Mainnet bersama dengan bab baru dari kertas putih Pi yang diperbarui yang mencakup modal token Pi dan mekanisme penambangan dan peta jalan. Bab-bab ini dalam bentuk draft dan terus diperbarui berdasarkan umpan balik komunitas dan data yang dikumpulkan selama periode mainnet tertutup. Dan ini adalah salah satu rangkaian, ada token model end mining, kemudian Pi supply, pre-mainnet. Ini adalah bab-babnya teman-teman, sampai di roadmap-nya yaitu fase 1, fase 2, dan fase 3 sampai open mainnet ya teman-teman. Nah, ini adalah daftar isi umumnya. Kemudian di bagian ini modal token dan penambangan. Desain token suara yang dipikirkan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan cryptocurrency. Ini memiliki potensi untuk menciptakan insentif untuk membootstrap pembentukan dan pertumbuhan jaringan, membangun ekosistem yang digerakkan oleh utilitas, dan dengan demikian mendukung cryptocurrency yang mendukung sistem semacam itu. Apa yang didorong oleh jaringan mengatakan banyak hal tentang apa yang dibutuhkan jaringan, misalnya pertumbuhan jaringan atau penciptaan utilitas yang didorong oleh fundamental, sekedar penyimpan nilai atau media pertukaran untuk ekosistem kripto natif. Bab ini mencakup pasokan Pi dan bagaimana perintis dapat menambang Pi dalam fase jaringan yang berbeda, dan alasan desain yang mendasari untuk mekanisme penambangan yang berbeda, termasuk bentuk untuk ya membangun dan mengembangkan jaringan, dan untuk mendorong penciptaan ekosistem berbasis utilitas. Perhatikan bahwa Pi adalah cryptocurrency. Nah, itu dia ya. Perhatikan bahwa Pi adalah cryptocurrency layer 1 yang berjalan di blockchain sendiri. Ingat ya, bahwa Pi Network adalah cryptocurrency layer 1 yang berjalan di blockchain-nya sendiri. Jadi Pi Network itu adalah cryptocurrency yang punya blockchain sendiri, paham ya? Kemudian pasokan Pi. Nah, visi Pi Network adalah untuk membangun ekosistem peer-to-peer atau P2P dan pengalaman online paling inklusif di dunia. Didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk mewujudkan visi ini, penting untuk menumbuhkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan insentif jaringan jangka panjang. Sementara tujuan ini selalu memandu model pasokan token dan desain penambangan. Perbedaan utamanya adalah fase pra-mainnet berfokus pada mendorong pertumbuhan jaringan dan mendistribusikan Pi secara luas, dan fase mainnet akan fokus pada penghargaan bentuk kontribusi pioner yang lebih beragam yang diperlukan untuk ekosistem pembuatan bangunan dan utilitas. Kemudian pasokan pra-mainnet. Pada tahap awal fokus Pi Network adalah mengembangkan dan mengamankan jaringan,
Bootstrap untuk membangun masa kritis peserta sangat penting untuk jaringan dan ekosistem apapun. Didorong oleh visi untuk menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia, mendistribusikan Pi dan membuatnya dapat diakses secara global, semakin menambah fokus pada pertumbuhan. Algoritma konsensus Pi bergantung pada grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari lingkaran keamanan masing-masing pioner. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi insentif kepada pioner untuk membentuk lingkaran keamanan individu atau yang biasa kita sebut security cycle, teman-teman ya. Nah, ini berarti persediaan token yang tersedia sebagai hadiah penambangan yang tidak dibatasi secara eksplisit sebelum mainnet. Nah, pada saat yang sama mempertahankan insentif jaringan jangka panjang adalah penting seperti yang dijelaskan di bagian penambangan. Jaringan mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat, menghasilkan serangkaian peristiwa separuh saat mencapai berbagai tonggak dari perintis yang terlibat. Peristiwa separuh berikutnya berdasarkan model ini adalah ketika jaringan mencapai 100 juta pioner yang terlibat. Saat ini kami memiliki lebih dari 30 juta perintis yang terlibat. Jaringan juga mempertahankan opsi untuk menghentikan semua penambangan sama sekali jika jaringan mencapai ukuran tertentu yang bagaimanapun belum ditentukan. Opsi untuk membatasi pasokan Pi tidak dilakukan sebelum mainnet sehingga total pasokan tidak ditentukan. Model pasokan pra-mainnet dengan mekanisme penambangan yang disesuaikan dengan aksesibilitas, pertumbuhan, dan keamanan telah membootstrap komunitas lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dengan jutaan lingkaran keamanan yang paling terkait. Cara sederhana dan dapat diakses untuk menambang Pi di ponsel membantu mendistribusikan token secara luas di seluruh dunia, termasuk di antara populasi yang telah ditinggalkan dari revolusi kripto karena kurangnya modal, pengetahuan, atau teknologi. Dengan melakukan itu, jaringan menghindari konsentrasi token ekstrem yang terlibat dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, mempersiapkan diri untuk menjadi ekosistem terdesentralisasi peer-to-peer atau P2P ya teman-teman, sejati dengan volume peserta dan transaksi yang cukup besar untuk pembuatan utilitas. Kemudian pasokan jaringan utama, pasokan bahan bakar pertumbuhan dan insentif kontribusi yang diperlukan untuk jaringan untuk mencapai ekosistem yang layak secara organik. Untuk itu, hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainnet tetapi akan mengambil bentuk yang beragam untuk memberi insentif para berbagai jenis kontribusi yang akan dijelaskan di bagian penambangan di bawah ini. Berkenaan dengan pasokan yang tidak ditentukan karena mekanisme penambangan pra-mainnet yang mengoptimalkan aksesibilitas dan pertumbuhan jaringan menghadirkan beberapa masalah untuk fase mainnet, termasuk ketidakpastian dalam perencanaan, pemberian penghargaan yang berlebihan, dan pemberian imbalan yang kurang dari berbagai jenis kontribusi yang diperlukan dalam fase baru, dan tantangan untuk mempertahankan insentif jaringan jangka panjang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Masalah ketidakpastian perencanaan dalam model pasokan pra-mainnet muncul di CoinVention. Pertama jaringan Pi pada September sampai Oktober 2020, di mana panel komunitas dan pengajuan komunitas membahas apakah penambangan harus dibagi dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Suara yang beragam dari anggota masyarakat menyajikan dilema berikut untuk jaringan. Jika penambangan berlanjut berdasarkan mekanisme penambangan pra-mainnet yang sedang berlangsung, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran sehubungan dengan kemampuan Pi untuk memberikan insentif jaringan jangka panjang. Namun, jika penambangan dihentikan, itu akan mengganggu pertumbuhan jaringan dan mencegah perintis baru bergabung dengan jaringan sebagai penambang, sehingga merusak aksesibilitas Pi. Meskipun jaringan pindah dari keputusan itu dan mengurangi separuh tingkat penambangan pada ukuran 10 juta, bagaimana komunitas dapat mencapai pertumbuhan dan aksesibilitas yang berkelanjutan sambil mengatasi kekhawatiran tentang pasokan adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam desain model token mainnet.
Selain itu, total pasokan yang tidak ditentukan dan tidak dapat diprediksi membuat sulit untuk memiliki perencanaan token jaringan secara keseluruhan karena komunitas sebagai kolektif dan ekosistem itu sendiri perlu menggunakan beberapa pi untuk tujuan yang menguntungkan komunitas dan ekosistem secara keseluruhan selain hanya menambang. Penghargaan untuk individu sebagaimana dibuktikan oleh hampir setiap jaringan blockchain lainnya. Alokasi yang jelas untuk tujuan komunitas kolektif seperti itu perlu ditentukan. Oleh karena itu, mengingat ukuran jaringan saat ini lebih dari 30 juta perintis, sampai sekarang tercatat sudah mencapai 50 juta perintis, dan volume transaksi dan aktivitas yang diharapkan di masa depan, model pasokan mainnet memiliki gambaran yang jelas. Nah, itu dia teman-teman ya. Model pasokan mainnet memiliki gambaran yang jelas. Total pasokan maksimum 100 miliar pi. Memungkinkan insentif pertumbuhan berkelanjutan dan kontribusi baru sambil menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Jadi ada yang teman-teman bertanya kemarin, berapa sih Bang pasokan Pi Network ya? Pasokannya 100 miliar teman-teman. Nah itu dia ya. Distribusi pasokan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam kertas putih 14 Maret 2019 sampai komunitas Pi memiliki 80% dan tim inti Pi memiliki 20% dari total pasokan Pi yang beredar. Terlepas dari beberapa banyak pasokan yang beredar di jaringan Pi pada titik waktu tertentu. Dengan demikian, dengan total pasokan maksimum 100 miliar Pi, kemudian pada akhirnya akan menerima 80 miliar Pi dan tim inti pada akhirnya akan menerima 20 miliar Pi. Diagram jadi yang untuk komunitas ya, kita akan menerima 80 miliar yang 20 miliar itu digunakan untuk core team teman-teman ya. Kemudian diagram lingkaran berikut menggambarkan distribusi secara keseluruhan. Alokasi tim inti dibuka dengan kecepatan yang sama dengan komunitas yang semakin banyak menambang Pi dan dapat dikenakan penguncian tambahan melalui mandat yang diberlakukan sendiri. Artinya, jika masyarakat memiliki sebagian dari alokasinya yang beredar, misalnya 25% katakanlah, nah, di sini 20%-nya untuk core team, kemudian yang untuk komunitasnya 80% ya, kurang lebih seperti itu. Dan distribusi di atas menunjukkan bahwa jaringan Pi tidak memiliki alokasi untuk ICO ya, dan tidak menjelaskan semua jenis penjualan crowdfunding Pi. Dengan demikian, peniruan identitas Pi Network akan pendirinya untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal, tidak sah dan palsu. Itu dia teman-teman ya. Peniru ini tidak memiliki afiliasi dengan Pi Core Team. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem. Selanjutnya semua Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi melalui dashboard mainnet dan komunitas ditransfer ke dompet Pi Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menambang Pi Network selain daripada aplikasi Pi Network itu palsu teman-teman ya. Kemudian 80% dari pasokan komunitas dibagi lagi menjadi 65%. Itu dialokasikan untuk semua hadiah penambangan pioner masa lalu dan masa depan. Di alamat ya ini dia teman-teman. Ini alamat dompet 5D mainnet 100%, 10% ya. Dicadangkan untuk mendukung organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem yang pada akhirnya akan dikelola oleh Pi Foundation ya. Kemudian sebuah organisasi non-profit di masa depan di alamatnya dan 5% dicadangkan untuk kumpulan likuiditas untuk menyediakan likuiditas bagi perintis dan pengembang di ekosistem Pi di alamat ini teman-teman. Tabel berikut menggambarkan distribusi pasokan masyarakat. Nah, ini dia pra-mainnet mining reward 20 billion ya Pi. Mainnet mining reward, liquidity pool reserve ya, kemudian foundation reserve. Di sini ada 5 billion dan 10 billion. Ya. Kemudian 65 miliar Pi akan dialokasikan untuk semua hadiah penambangan baik penambangan masa lalu dan masa depan. Untuk imbalan penambangan sebelumnya, jumlah kasar semua Pi yang ditambang oleh semua pioner sejauh ini sebelum mainnet ya adalah sekitar 30 miliar Pi.
ya. Ini tercatat setelah di awal pembuatan white paper ini, teman-teman ya. Namun setelah melarang migrasi Pi di akun palsu seperti yang dibahas dalam subbagian pengaruh KYC pada hadiah mainnet dan verifikasi KYC dan transfer saldo mainnet di bawah, dan tergantung pada kecepatan dan partisipasi KYC. Para mainnet yang ditambang Pi pada awal jaringan terbuka dapat diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 miliar. Jumlah yang tersisa dalam pasokan 65 miliar Pi untuk imbalan penambangan akan didistribusikan kepada perintis melalui mekanisme penambangan mainnet yang baru dengan batas pasokan konseptual tahunan, teman-teman. Batas pasokan tahunan tersebut akan ditentukan berdasarkan formula menurun. Batas tahunan dapat dihitung pada basis yang lebih terperinci seperti hari atau periode waktu yang lebih kecil secara dinamis, tergantung pada faktor-faktor seperti rasio penguncian dan pasokan jaringan yang tersisa pada saat itu. Perhitungan batas pasokan semacam itu berdasarkan periode waktu granular membantu mencapai kurva alokasi yang lebih baik dan lebih mulus sepanjang waktu. Demi kesederhanaan di sini, mari kita misalkan bahwa zamannya adalah tahunan. Rumus penurunan berarti bahwa batas pasokan tahunan untuk tahun pertama penambangan mainnet baru akan lebih tinggi daripada tahun kedua. Tahun kedua lebih tinggi dari tahun ketiga dan seterusnya, begitu teman-teman ya. Nah, di mainnet perintis akan diberi penghargaan atas kontribusi berkelanjutan mereka terhadap pertumbuhan dan keamanan jaringan seperti yang dijelaskan di bagian penambangan. Penghargaan pioner akan lebih beragam karena jaringan membutuhkan kontribusi yang lebih beragam dan mendalam terkait penggunaan aplikasi, operasi node, dan penguncian Pi. Perintis pra-mainnet akan terus berkontribusi pada Pi dan menambang dari hadiah penambangan mainnet bersama dengan setiap anggota baru yang bergabung dengan jaringan untuk memastikan pertumbuhan dan umur panjang jaringan. 10 miliar Pi akan dicadangkan untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekosistem yang di masa depan akan dikelola oleh Yayasan Nirlaba. Jadi teman-teman, ini adalah proyeknya ya. Sebagian besar jaringan atau mata uang kripto yang terdesentralisasi, meskipun terdesentralisasi, masih memerlukan organisasi untuk mengatur komunitas dan menentukan arah ekosistem di masa depan, misalnya Ethereum dan Stellar. Yayasan Pi masa depan akan mengatur dan mensponsori acara komunitas seperti konvensi, pengembang, acara online global, dan pertemuan komunitas lokal. Yang kedua, mengatur sukarelawan dan anggota komite dan membayar karyawan penuh waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistem. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat dan umpan balik dari komunitas ya. Bukan mengumpulkan dana ya, mengumpulkan pendapat dan umpan balik dari komunitas. Yang keempat, mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. Yang kelima, membangun branding dan melindungi reputasi jaringan. Yang keenam, mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis lain, termasuk pemerintah, bank tradisional, dan perusahaan tradisional. Atau yang ketujuh, memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk kebaikan komunitas dan ekosistem Pi. Selanjutnya, ini mantap yang ketujuh teman-teman ya. Yang keenam ya, yaitu bisa bekerja sama termasuk pemerintah gitu ya, dengan entitas pemerintah, bank-bank lokal ya. Ini mantap sekali teman-teman ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk membangun ekosistem Pi berbasis utilitas, berbagai program pengembang komunitas akan dirancang, kemudian dibuat dan dilakukan oleh yayasan untuk mendukung pengembang komunitas dalam bentuk hibah ya, inkubasi, kemitraan, dan lain-lain. Itu dia ya. Yang 5 miliar Pi akan dicadangkan untuk kumpulan likuiditas guna menyediakan likuiditas bagi setiap peserta ekosistem, termasuk pioner dan pengembang aplikasi Pi. Likuiditas adalah kunci ya teman-teman agar ekosistem dapat hidup, aktif, dan sehat. Jika bisnis atau individu ingin berpartisipasi dalam kegiatan ekosistem, misalnya dengan menjual dan membeli barang dan jasa di Pi, mereka harus memiliki akses tepat waktu ke Pi. Tanpa likuiditas, ekosistem tidak akan memiliki aliran Pi yang sehat sehingga merugikan penciptaan utilitas.
Seperti yang dibahas dalam bab peta jalan, salah satu manfaat dari periode jaringan tertutup mainnet adalah untuk memungkinkan kalibrasi pada model token jika ada berdasarkan hasil awal mainnet. Oleh karena itu, model token dapat diubah sebelum periode jaringan terbuka dimulai. Juga ke depan untuk kesehatan jaringan dan ekosistem, jaringan mungkin menghadapi pertanyaan seperti apakah perlu ada afiliasi gitu ya. Perlu adakah afiliasi setelah selesainya distribusi 100 miliar Pi gitu kan. Nah, inflasi ya. Tadi mohon maaf ya, kita ulang ya. Pertanyaan seperti apakah perlu ada inflasi setelah selesainya distribusi 100 miliar Pi? Inflasi mungkin diperlukan untuk lebih mendorong kontribusi melalui lebih banyak imbalan penambangan, menebus kehilangan Pi dari peredaran karena kecelakaan atau kematian, menyediakan lebih banyak likuiditas, mengurangi penimbunan yang menghambat penggunaan dan penciptaan utilitas dan lain-lain pada saat itu. Nah, kemudian mekanisme penambangan. Mekanisme penambangan jaringan Pi telah memungkinkan pionir untuk berkontribusi pada pertumbuhan, distribusi, dan keamanan jaringan dan dihargai dalam Pi secara meritokratis ya. Mekanisme penambangan pra-mainnet telah membantu jaringan mencapai pertumbuhan mengesankan lebih dari 30 juta anggota yang terlibat, mata uang dan testnet yang didistribusikan secara luas, dan grafik kepercayaan agregat lingkaran keamanan yang akan memberi makan algoritma konsensus dari blockchain Pi. Melihat ke depan ke fase mainnet, Pi Network membutuhkan kontribusi lebih lanjut serta jenis kontribusi yang lebih beragam dari sebuah anggotanya untuk menjadi ekosistem sejati sambil melanjutkan pertumbuhan dan inklusinya. Pada fase mainnet, kami ingin lebih mencapai desentralisasi, utilitas, stabilitas, dan umur panjang. Selain pertumbuhan, inklusi, dan keamanan. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika semua pionir dalam jaringan bekerja sama. Oleh karena itu, mekanisme penambangan Pi yang baru dirancang untuk mencapai tujuan ini dengan memberi insentif kepada semua perintis untuk berkontribusi secara beragam ke jaringan berdasarkan prinsip meritokratis yang sama. Di bawah ini, pertama-tama kami menjelaskan rumus penambangan pra-mainnet diikuti dengan perubahan pada rumus mainnet. Formula pra-mainnet. Formula penambangan pra-mainnet menunjukkan penentuan meritokratis dari tarif penambangan per jam perintis. Perintis penambangan yang aktif menerima setidaknya tarif minimum dan selanjutnya diberi penghargaan atas kontribusi mereka terhadap keamanan dan pertumbuhan jaringan. Rumus berikut menentukan tingkat di mana pionir penambang Pi per jam. Nah, ini dia rumusnya. M sama dengan 1 B, S ditambah E dalam kurung 1 where ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian tingkat penambangan dasar di seluruh sistem B dimulai sebagai 3,14 ya atau 3,1415926 Pi per jam dan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan perintis yang terlibat bertambah besar dengan faktor 10 kali mulai dari 1000 pionir. Seperti yang tercantum di bawah ini, sejauh ini telah terjadi 5 peristiwa ya, separuh. Ini teman-teman bisa lihat ya. Volume value of B itu di situ 3,14, kemudian value of I ya atau itu ya 6,228. Nah, inilah mungkin alasan dari komunitas di Pi Network Cina ya. Dengan melihat rumusan ini mungkin mereka langsung mencetuskan bahwa 1 Pi itu harganya sesuai dengan rumus yang tertera di white paper ini, teman-teman. Oke, sampai sini paham ya. Nah, di sini ini teman-teman bisa lihat yaitu rumusnya ya. Rumus penambangan juga dapat ditulis sebagai kelipatan dari B. Nah, ini dia rumusnya. Jadi Pi Network ini nggak asal-asal ngomong, teman-teman ya, sesuai dengan rumus yang ada di white paper. Tingkat penambangan dasar seluruh sistem pra-mainnet, setiap pionir yang aktif menerima setidaknya tingkat penambangan dasar seluruh sistem B. Artinya jika SC sama dengan 0 dan EC sama dengan 0 dalam rumus penambangan di atas, maka M sama dengan B. Bagaimanapun total tingkat penambangan pionir adalah kelipatan dari tingkat penambangan dasar di seluruh sistem. Nilai B telah ditentukan sebelumnya sebelum mainnet dan seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, itu hanya berubah 5 kali. Pasokan maksimum tidak ditentukan karena kemajuan dinamis dari mekanisme penambangan pra-mainnet. Misalnya
seberapa besar jaringan dan seberapa cepat jaringan mencapai peristiwa separuh berikutnya. Itu hanya akan ditentukan ketika B turun ke 0, teman-teman. Namun seperti yang dijelaskan di bagian berikutnya, nilai B di mainnet dihitung secara real time ya, menyesuaikan secara dinamis berdasarkan total pasukan Pi tahunan dan total koefisien penambangan di semua pioner pasukan Pi terbatas di mainnet. Nah, kemudian kita akan bahas tentang hadiah lingkaran keamanan atau security cycle, teman-teman ya. Algoritma konsensus Pi bergantung pada grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari jutaan lingkaran keamanan yang terjalin dari masing-masing pioner. Dengan demikian, seorang pioner dihadiahi Pi tambahan per jam untuk setiap koneksi lingkaran keamanan baru yang valid, hingga 5 koneksi semacam itu. Lingkaran keamanan sangat penting bagi keamanan blockchain Pi, sehingga hadiah lingkaran keamanan meningkatkan total tingkat penambangan pioner dalam 2 cara. Yang pertama dengan langsung menambahkan ke tingkat penambangan dasar pioner individu ya, dan dengan meningkatkan hadiah tim rujukan jika ada. Faktanya lingkaran keamanan penuh, yaitu memiliki setidaknya 5 koneksi yang valid mengenakan tingkat penambangan dasar pioner individu dan hadiah tim rujukan. Ini bagi yang ingin mencari referral minimal punya 5 referral atau maksimalnya, teman-teman ya. Hadiah tim rujukan, perintis juga dapat mengundang orang ya lain ya untuk bergabung dengan Pi Network dan membentuk tim rujukan mereka. Pengundang dan orang yang diundang berbagi bagian yang sama dari hadiah bonus tim rujukan, yaitu peningkatan 25% untuk tarif penambangan dasar masing-masing pioner. Setiap kali keduanya menambang secara bersamaan, perintis menambang lebih banyak Pi per jam dengan setiap anggota tim rujukan menambang secara bersamaan. Penghargaan tim rujukan ini mengakui kontribusi pioner terhadap pertumbuhan jaringan dan distribusi token Pi. Jadi bagi yang merekrut teman mendapatkan 25% dari penambangan, yang direkrut juga demikian. Tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, teman-teman. Kemudian formula penambangan mainnet. Tujuan dari fase mainnet adalah untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam desentralisasi dan utilitas, memastikan stabilitas dan umur panjang, dan mempertahankan pertumbuhan dan keamanan. Formula baru seperti yang tertulis di bawah ini mendorong kontribusi yang lebih beragam dari perintis untuk mendukung tujuan mainnet ini sambil mempertahankan insentif untuk mengamankan dan mengembangkan jaringan. Seperti sebelumnya, ini adalah meritokratis dan dinyatakan sebagai tingkat di mana pioner menambang Pi per jam. M sama dengan, ini dia rumusnya teman-teman, di mana M adalah total tingkat penambangan pioner, yang I adalah tarif penambangan dasar ya pioner individu, kemudian yang B adalah tingkat penambangan dasar seluruh sistem, disesuaikan berdasarkan kumpulan Pi yang tersedia untuk didistribusikan selama periode waktu tertentu ya teman-teman. Kemudian yang L ini adalah hadiah penguncian yang merupakan komponen baru dari tingkat penambangan dasar pioner individu, sedangkan yang S ini adalah hadiah lingkaran keamanan yang merupakan komponen dari tingkat penambangan dasar pioner individu dari koneksi lingkaran keamanan yang valid dengan cara yang sama seperti dalam formula penambangan pramainnet, teman-teman ya. Kemudian yang E ini adalah hadiah tim referensi dari anggota tim referensi aktif dengan cara yang sama seperti pada formula penambangan pramainnet. Sedangkan yang N ini adalah hadiah node, yang A ini adalah hadiah pengguna aplikasi Pi, dan X adalah jenis kontribusi baru yang diperlukan untuk ekosistem jaringan di masa mendatang yang akan ditentukan kemudian, tetapi juga akan dirancang sebagai kelipatan dari B. Yaitu dia teman-teman ya. Singkatnya, S dan E tetap sama seperti pada formula penambangan pramainnet, sementara hadiah baru seperti L dan N dan A telah ditambahkan ke formula saat ini. L ditambahkan sebagai bagian dari I, dan N dan A ditambahkan sebagai hadiah tambahan yang dihitung berdasarkan I. Dengan kata lain, jaringan masih menghargai pertumbuhan melalui E dan keamanan melalui S, sambil memberi insentif pada kontribusi pioner untuk menjalankan node untuk desentralisasi melalui N ya. Kemudian menggunakan aplikasi untuk pembuatan utilitas melalui A, dan mengunci stabilitas terutama selama tahun-tahun awal melalui L. Selanjutnya, jenis penghargaan baru untuk perintis hingga X di masa depan dapat ditambahkan untuk membangun ekosistem yang berfungsi penuh, seperti hadiah untuk mengembang pioner yang berhasil membuat aplikasi Pi,
yang B terus eksis dalam jangka waktu yang lama sambil memiliki batas tahunan untuk memastikan umur panjang pertumbuhan jaringan sambil mempertahankan insentif jaringan jangka panjang. Faktanya semua hadiah dapat diekspresikan dalam B sebagai berikut. Di sini I kemudian B LS ya, B ditambah S dalam kurung B ditambah L dalam kurung B. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ini dia ya. Kemudian nanti penjelasannya di bawah. Nah, ini rumusnya. Perhatikan bahwa ketika salah satu fungsi ya logaritma mengembalikan nilai yang tidak ditentukan atau nilai di bawah 0, yaitu ketika input ke fungsi algoritma atau logaritma di bawah 1. Rumus mereset nilai fungsi logaritma menjadi 0 untuk menghindari imbalan penambangan negatif atau kesalahan dalam fungsi. Ini adalah rumus-rumusnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan tingkat penambangan dasar seluruh sistem. Seperti pada pra-mainnet mining ya, semua istilah dalam rumus mining mainnet di atas dapat dinyatakan dalam pi per jam dan dirancang untuk menjadi kelipatan B. Oleh karena itu, persamaan juga dapat ditulis ulang seperti di bawah ini. Setiap perintis dapat menambang setidaknya tingkat penambangan dasar seluruh sistem setiap hari dan akan dapat menambang pada tingkat yang lebih tinggi jika mereka juga memiliki jenis kontribusi lain yang dihitung sebagai kelipatan B ya. Di sini M sama dengan B dalam kurung 1 ditambah S ditambah L, kemudian 1 ditambah N tambah E tambah A dan ditambah X ya. Nah, tidak seperti dalam penambangan pra-mainnet. B dalam penambangan mainnet seperti pada rumus di atas tidak lagi konstan di semua perintis pada titik waktu tertentu, tetapi dihitung secara waktu nyata dan disesuaikan secara dinamis berdasarkan batas pasokan tahunan. Mengingat batas pasokan tahunan, tidak mungkin untuk mempertahankan B konstan seperti pada periode pra-mainnet karena tidak dapat diprediksi berapa banyak setiap pioner menambang dan berapa banyak pioner yang aktif menambang selama periode waktu tertentu. Model pra-mainnet dirancang untuk mendorong pertumbuhan selama tahun-tahun awal untuk membootstrap jaringan. Saat jaringan mencapai skala tertentu, jaringan juga perlu memastikan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerbitan token secara eksponensial melalui pertumbuhan jaringan eksponensial dan tingkat penambangan yang konstan tidak masuk akal lagi. Pergerakan B dapat konstan menjadi disesuaikan secara dinamis sepanjang tahun dihasilkan dari kebutuhan untuk memberi insentif pada kontribusi pioner secara meritokratis tetapi juga untuk menjaga total penghargaan dalam batas. Kemudian jadi untuk menyelesaikan masalah batas tahunan sambil memastikan keadilan bagi siapapun yang menambang pi, B pada hari tertentu dapat dalam tahunan dihitung sebagai berikut. Di sini satu hari didefinisikan sebagai 24 jam terakhir ya sebelum saat pioner memulai sesi penambangan baru. Oleh karena itu, perintis yang berbeda akan memiliki hari yang sedikit berbeda relatif terhadap waktu penambangan mereka. Dan dengan demikian berpotensi menjadi B yang sedikit berbeda berdasarkan perhitungan di bawah ini. Setiap B pioner dari hari mereka tetap konstan selama sesi penambangan mereka, yaitu selama 24 jam berikutnya sejak mereka memulai sesi penambangan mereka. B dihitung sebagai berikut. Bagilah sisa pasukan pi tahun ini dengan jumlah hari yang tersisa dalam setahun untuk mendapatkan pasokan hari berdasarkan sisa pasokan tahunan. Yang kedua, tambahkan kelipatan B dari semua perintis. Nah, ini adalah sistem ya, di mana kita bisa menambahkan pendapatan. Oleh sebab itu untuk hari tertentu dalam setahun ya teman-teman. Nah, di bawah kerangka kerja ini B pada hari yang berbeda dalam setahun akan berbeda tergantung pada berapa banyak perintis yang ditambang dalam 24 jam terakhir serta apa dan berapa banyak kontribusi yang mereka berikan untuk menerima kelipatan tambahan B dengan menjalankan node, menggunakan aplikasi utilitas atau penguncian dan lain-lain. Model ini juga mengatasi ketidakpastian apapun dengan memiliki memiliki X ya dalam kurung B jenis imbalan kontribusi masa depan. Saya pikir ini adalah rumus-rumus yang diluncurkan dari core team teman-teman ya. Kita ribet juga untuk memahami rumus ini. Makanya kalau nggak dokter nggak bisa mengeluarkan rumus-rumus kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah rumus-rumus matematika dengan metode PyNetlock ya. Kemudian tingkat pertambangan basis perintis. Nah, di sini yang ingin saya lanjutkan hadiah penguncian. Nah, di sini ya.
Langsung loncat ya sedikit satu paragraf ke hadiah penguncian. Di mainnet, hadiah penguncian dimaksudkan untuk mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Sementara jaringan melakukan bootstrap dan menciptakan utilitas. Ini adalah mekanisme makroekonomi terdesentralisasi yang penting untuk memoderasi pasokan yang beredar di pasar, terutama di tahun-tahun awal pasar terbuka ketika utilitas sedang dibuat. Salah satu tujuan penting dari jaringan Pi adalah untuk menciptakan ekosistem aplikasi berbasis utilitas, transaksi barang dan jasa nyata dalam ekosistem, bukan hanya perdagangan spekulatif, dimaksudkan untuk menentukan utilitas Pi. Saat kami meluncurkan fase jaringan tertutup dari mainnet, salah satu area fokus utama adalah mendukung dan menumbuhkan komunitas pengembang aplikasi Pi dan memelihara lebih banyak aplikasi Pi untuk tumbuh. Sementara itu, rumus hadiah penguncian dicetak ulang di sini. Nah, ini adalah rumus lagi dari penguncian ya, atau lockup kita ada dari 1 tahun, 3 tahun, kemudian 6 bulan ya, 2 minggu. Di sini rumusnya sudah disebutkan semuanya. LP adalah pengganda ya, presentasi penguncian B, di mana presentasi penguncian adalah jumlah penguncian atas saldo mainnet yang ditransfer dari hadiah penambangan sebelumnya. Kalau LB dan pengganda persentase penguncian adalah sebagai berikut. 0% LP sama dengan 0. Ini adalah rumus-rumusnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini rumus-rumus daripada melockup kita ya, dari 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan 3 tahun. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ini mungkin saya rasa ini nanti sistem yang sudah bekerja, kita hanya cukup mengetahuinya saja dan memilih berapa yang ingin kita lockup, dan itu sudah terjadi dan sudah dilakukan oleh semua pioner ya. Kemudian kita loncat lagi di ini masih bahas tentang hadiah lockup ya. Nah, ini hadiah pengguna aplikasi. Kita akan bahas di bagian hadiah pengguna aplikasi. Tujuan menyeluruh ya dari jaringan Pi adalah untuk membangun ekosistem peer-to-peer. Ingat ya, tujuan menyeluruh ya dari jaringan Pi adalah untuk membangun ekosistem peer-to-peer atau P2P yang inklusif dan pengalaman online yang didorong oleh cryptocurrency Pi melalui ekosistem aplikasi kami. Oleh karena itu, pioner akan mendapatkan hadiah penambangan tambahan karena menggunakan aplikasi Pi di platform aplikasi Pi melalui Pi Browser, termasuk aplikasi ekosistem dan aplikasi pihak ketiga di direktori Pi. Imbalan penggunaan aplikasi untuk pioner membantu ekosistem dalam 2 cara. Pertama, ini akan memberi pengembang aplikasi Pi akses pasar dan peningkatan tayangan aplikasi mereka. Pengembang aplikasi Pi akan mendapatkan peluang penggunaan dan iterasi produk dari pioners. Yang telah terjadi atau yang telah menjadi salah satu hambatan terbesar untuk menciptakan aplikasi terdesentralisasi di APP ya, belum memiliki lingkungan pasar konsumen yang berlimpah, stabil, dan mencari utilitas untuk menguji dan mengasah produk konsumen mereka untuk menciptakan utilitas konsumen. Platform aplikasi Pi Network dan hadiah penggunaan aplikasi dimaksudkan untuk menyediakan lingkungan itu bagi pengembang di APP ya. Kedua, peningkatan tayangan dan penggunaan berpotensi menyebabkan peningkatan pengeluaran Pi oleh pioner di aplikasi Pi. Meskipun tayangan ya diberi insentif melalui hadiah penggunaan aplikasi, pengeluaran Pi tidak. Ini berarti bahwa penghargaan penggunaan aplikasi Pi kepada perintis membantu pengembang aplikasi Pi sejauh perintis siap membantu. Sekarang yang menentukan apakah pioner akan benar-benar tinggal dan menghabiskan Pi di aplikasi mereka adalah seberapa berguna dan menarik produk dan aplikasi mereka. Kerangka kerja ini memastikan bahwa aplikasi ini mampu bersaing berdasarkan kualitas dan utilitas produk yang pada akhirnya memungkinkan aplikasi terbaik untuk muncul dan tetap berada di ekosistem. Melalui kedua mekanisme di atas, penghargaan penggunaan aplikasi bertujuan untuk mencapai transisi bertahap ya. Transisi bertahap dari insentif ekstrinsik ke motivasi intrinsik di antara perintis yang mengunjungi aplikasi Pi. Dan dengan demikian, transisi dari insentif ke penggunaan organik aplikasi Pi untuk akhirnya membootstrap ekosistem berbasis utilitas aplikasi pengguna Pi.
Di sini formula hadiah penggunaan aplikasi dicetak ulang di sini, teman-teman. Nah, ini saya rasa kita skip aja. Nah, perhatikan bahwa ketika salah satu fungsi logaritma mengembalikan nilai ya yang tidak ditentukan atau nilai di bawah 0, yaitu ketika input ke fungsi logaritma di bawah 1. Rumus mereset nilai fungsi logaritma menjadi 0 untuk menghindari imbalan penambangan negatif atau kesalahan dalam fungsi. Saya pikir ini tidak perlu kita bahas ya. Untuk masalah hadiah ini kebijakan dari core team, teman-teman ya. Kemudian yang perlu kita ini untuk hadiah node ya. Bagi yang pengguna node di sini seperti pada blockchain manapun ya, node berarti berada di jantung desentralisasi Pi. Di Pi, alih-alih mengandalkan node institusional terpusat, kami memutuskan untuk membuka node ke pioner manapun dengan komputer yang terhubung ke internet, dibantu oleh grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari masing-masing lingkaran keamanan pioner dari aplikasi seluler. Node ini akan menjalankan algoritma konsensus untuk memvalidasi transaksi dan memproses blok. Karena node sangat penting untuk desentralisasi keamanan dan umur panjang blockchain Pi, perintis yang mengoperasikan node akan menerima hadiah penambangan tambahan. Ya, saya pikir ini rumus-rumusnya untuk rumus node. Dan intinya bagi yang pengguna node ada hadiah tambahan. Itu dia ya. Terkait dengan yang menggunakan node. Saya pikir ini kebanyakan menggunakan HP. Nah, saya tidak terlalu detail membahas tentang itu. Kemudian pengaruh KYC pada hadiah mainnet. Nah, ini dia perlu kita cermati. Akan ada masa tenggang selama 6 bulan. Nah, ini dia ya. Ada masa tenggang ya selama 6 bulan kalender bagi pioner untuk menyelesaikan KYC. Nah, ini dia teman-teman ya. Memang sudah ditulis di white paper. Jadi nggak banyak tanya kita kalau sudah melihat ini ya. Nah, masa tenggangnya itu untuk menyelesaikan KYC itu 6 bulan gitu loh ya. Setelah itu Pi yang ditambang di luar jendela 6 bulan bergulir tidak akan dapat ditransfer ke mainnet. Dan sebaliknya akan dialokasikan kembali ke hadiah penambangan pioner. Seperti yang dibahas di bawah ini, retensi Pi yang ditambang di jendela 6 bulan berlanjut tanpa batas waktu hingga mereka lulus KYC atau kebijakan KYC berubah. Perhatikan bahwa kerangka kerja penambangan jendela KYC ini hanya akan dimulai ketika solusi KYC secara umum tersedia untuk semua perintis yang memenuhi syarat di masa mendatang dan akan diumumkan kepada komunitas sebelumnya. Pembatasan 6 bulan belum akan segera diberlakukan ketika kami meluncurkan mainnet. Kemudian, karena pentingnya kemanusiaan sejati dalam penambangan berbasis jaringan sosial kami, hanya perintis yang lulus KYC yang dapat mentransfer saldo telepon mereka ke blockchain. Tujuan kami adalah agar sebanyak mungkin pioner sejati lulus KYC. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah jendela 6 bulan bergulir melayani tujuan yang penting berikutnya. Tujuan penting berikutnya maksudnya ya, mencapai keseimbangan antara memberi pioner waktu yang cukup untuk lulus KYC dan menciptakan urgensi yang cukup untuk lulus KYC. Mencegah Pi yang tidak diverifikasi di luar masa tenggang KYC 6 bulan bergulir agar tidak bermigrasi ke mainnet. Alih-alih membebaskannya untuk ditambang oleh perintis KYC lainnya dalam batas pasokan keseluruhan Pi yang dialokasikan untuk penambangan pioner, dan membatasi spam dan penyalahgunaan KYC. Dilihat penundaan 30 hari dalam KYC KYC-nya anggota baru di bawah. Jika perintis tidak lulus KYC tepat waktu, transfer mainnet dari saldo mereka dan saldo perintis lain yang memilikinya di lingkaran keamanan dan tim rujukan akan tertunda. Jadi bagi teman-teman yang punya referral harus referralnya lulus KYC dan juga pengundangnya lulus KYC supaya saldonya bisa ditransfer ke mainnet. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tanpa saldo di mainnet, pioner tidak dapat menggunakan pembayaran di aplikasi Pi. Ya, sehingga mengganggu pertumbuhan ekosistem berbasis utilitas kami. Jangka waktu 6 bulan menciptakan rasa urgensi bagi pioner sambil memberi mereka waktu yang cukup untuk mengambil Pi yang telah ditambang. Proses verifikasi KYC umumnya akan memperhitungkan kemungkinan pioner menjadi manusia nyata berdasarkan mekanisme prediksi otomatis mesin Pi yang dijalankan selama 3 tahun terakhir. Akun yang baru dibuat tidak akan dapat langsung mengajukan verifikasi KYC hingga setelah 30 hari. Ya,
Terakhir, Pi perintis yang menunda verifikasi KYC lebih dari 6 bulan tidak akan ditransfer ke mainnet dan tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem di luar masa tengah KYC 6 bulan bergulir. Oleh karena itu, perintis perlu mengklaim Pi mereka tepat waktu atau Pi mereka akan dialokasikan kembali ke B untuk penambangan pada tahun yang sama oleh perintis terverifikasi lainnya yang tepat memberikan kontribusi penuh ke jaringan. Ini adalah peta jalannya. Pi Network unik ya dalam desain teknologi dan ekosistem kami serta pentingnya masukan komunitas kami dalam pengembangan. Keunikan ini paling baik disajikan dengan pendekatan yang bijaksana dan berulang yang memungkinkan umpan balik komunitas, pengujian produk, fitur, dan pengalaman pengguna, dan fase yang ditentukan oleh tonggak sejarah. Ada 3 fase utama pengembangan kami, beta, testnet, dan mainnet. Ini adalah fase beta sudah kita lewati ya. Pada bulan Desember 2018 kami meluncurkan aplikasi seluler ya. Nah, inilah pokoknya sejarahnya ya. Ini fase-fase pertama beta, testnet, fase kedua ya. Kemudian kita kan sekarang kita loncat aja ya. Sudah kita lewati. Saat ini kita sudah di fase mainnet tertutup ya. Nah, ini dia. Kita langsung ke fase ketiga jaringan utama ya. Pada bulan Desember 2021, mainnet dari blockchain Pi akan ditayangkan. Migrasi saldo Pioneer dari akun telepon mereka ke mainnet dimulai selama periode ini. Autentikasi KYC dari Pioneer mendahului migrasi saldo mereka ke mainnet untuk memberikan waktu yang cukup bagi jutaan Pioneer agar berhasil menyelesaikan verifikasi KYC mereka. Membuat utilitas di ekosistem Pi dan terus melakukan iterasi pada teknologi dan desain ekosistem kami. Mainnet akan memiliki 2 periode ya seperti yang sudah kita bahas bersama. Fase pertama itu adalah mainnet dengan firewall yaitu jaringan tertutup, yang B itu kemudian namanya mainnet terbuka ya, terbuka mainnet yaitu jaringan terbuka. Nah, kita menunggu yang B ini kemudian ya teman-teman ya. Kemudian di sini jaringan tertutup yang perlu kita pahami pada fase-fase jaringan tertutup, periode ini akan dimulai pada Desember 2021 ya. 1 tahun kita sudah ini ya, 2 tahun ya. Nah, ya 1 tahun yang lalu ya. Periode jaringan tertutup berarti bahwa mainnet aktif tetapi dengan firewall, dengan mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Perintis akan dapat meluangkan waktu untuk KYC dan memigrasi Pi mereka ke blockchain mainnet langsung. Saldo apapun yang dimigrasikan ke mainnet dapat digunakan berdasarkan pilihan Pioneer untuk membeli barang dan layanan ya di aplikasi Pi, mentransfer ke Pioneer lain atau dikunci selama jangka waktu tertentu untuk tingkat penambangan yang lebih tinggi. Perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di mainnet secara bebas di lingkungan tertutup dalam jaringan Pi ya. Namun periode ini tidak akan memungkinkan konektivitas antara blockchain Pi dan blockchain lainnya. Jadi selama fase tertutup ini ya atau mainnet tertutup ini boleh peer to peer digunakan untuk barang dan jasa alias barter, boleh ya teman-teman. Tapi masih dalam lingkup jaringan tertutup, artinya masih satu blockchain yaitu jaringan Pi Network saja, belum bisa menggunakan blockchain lain atau tidak boleh ditukarkan oleh koin lain, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kemudian keuntungan dari pendekatan 2 periode ke mainnet, ada beberapa keuntungan memiliki periode tertutup menengah untuk meningkatkan ke mainnet yang terbuka penuh. Pendekatan ini memberikan waktu untuk jutaan perintis di seluruh dunia untuk lulus KYC ya. Kemudian membangun dan menerapkan lebih banyak aplikasi Pi dan memungkinkan lebih banyak utilitas dibuat dan digunakan. Terus kemudian mentransisikan aplikasi Pi yang diterapkan di testnet ke mainnet dan mengulangi modifikasi dan penyesuaian apapun pada mainnet dan ekosistem sebelum jaringan terbuka. Pada periode jaringan tertutup memberikan waktu bagi jutaan perintis ke KYC dan memigrasikan Pi mereka ke mainnet. Hanya sebagian kecil dari perintis yang mampu menyelesaikan KYC mereka di sekitar peluncuran mainnet. Selama beberapa bulan mendatang, kami akan terus meluncurkan solusi KYC ke lebih banyak perintis dan membantu mereka menyelesaikan KYC mereka. Jika kita pindah langsung dari testnet ke jaringan terbuka, ini berarti bahwa perintis yang mampu KYC sebelum yang lain akan memiliki Pi yang tersedia untuk digunakan di luar platform Pi, sementara perintis yang masih menunggu untuk menyelesaikan KYC mereka belum memiliki hak istimewa ini. Kecepatan di mana
mana perintis di seluruh dunia dapat menyelesaikan KYC, mereka akan bergantung pada kecepatan di mana setiap komunitas lokal menyediakan tenaga kerja masa validator KYC serta kecepatan di mana masing-masing perintis berpartisipasi dalam KYC. Memiliki periode jaringan tertutup, ini memberikan waktu bagi jutaan perintis untuk menyelesaikan KYC mereka dan mentransfer Pi mereka ke mainnet. Kemudian dengan cara ini juga semua pioner yang bersedia dan mampu menyelesaikan KYC mereka dalam jangka waktu yang wajar dapat menggunakan Pi mereka di luar platform Pi sekaligus. Mengingat bahwa konektivitas eksternal antara Pi, blockchain, dan blockchain atau sistem lainnya tidak diperbolehkan selama periode jaringan tertutup ini lebih lanjut membantu perintis fokus pada transisi ke mainnet tanpa pengaruh apapun di luar Pi blockchain. Periode ini juga akan membantu komunitas untuk fokus pada pembuatan utilitas dan bootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal. Konsisten dan visi jaringan Pi untuk mengaktifkan ekosistem berbasis utilitas ini memungkinkan aplikasi untuk diterapkan di mainnet dan membuat utilitas untuk pioner. Aplikasi Pi akan dapat beralih dari testnet ke mainnet ke mode produksi untuk transaksi Pi yang sebenarnya. Saat ini, perintis KYC akan dapat menggunakan Pi mereka di aplikasi Pi, memungkinkan meningkatkan pembuatan utilitas dan membootstrap ekosistem Pi sebelum jaringan terbuka. Jalan bertahap dan disengaja ke jaringan terbuka ini akan membantu aplikasi serta jaringan Pi untuk mengungkap dan menyelesaikan gangguan apapun di pasar dan teknologi. Dengan demikian, periode jaringan tertutup sejalan dengan visi Pi tentang ekosistem berbasis utilitas dan filosofi iteratifnya. Kemudian verifikasi KYC dan transfer saldo mainnet ya, atau know your customer atau klien ya, adalah proses verifikasi identifikasi untuk membedakan akun asli dan dari akun palsu. Jadi visi Pi Network adalah membangun token dan ekosistem yang inklusif ya teman-teman, dan terdistribusi paling luas untuk semua pioner. Mekanisme penambangan Pi Network berbasis jejaring sosial dan tingkat penambangan telah berkurang setidaknya setengahnya 5 kali lipat sejauh ukuran jejaring sosial tumbuh menjadi lebih dari 1K, 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan 10 juta anggota yang terlibat. Oleh karena itu, ya, Pi memiliki kebijakan ketat 1 akun per orang. Ini membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menetapkan bahwa anggota dalam jaringan adalah manusia asli ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti dikomunikasikan pada pendirian jaringan untuk memastikan kemanusiaan sejati, akun Pi palsu dan penambangan skrip sangat dilarang. Akun ini akan dinonaktifkan ya, dan tidak akan dapat bermigrasi ke mainnet. Selama 3 tahun terakhir, beberapa mekanisme teknis telah diterapkan untuk mengidentifikasi bot ya, dan akun palsu. Untuk akun yang diidentifikasi sangat mungkin palsu oleh algoritma Pi, bobotnya ada pada akun ini untuk membuktikan sebaliknya. Akun palsu yang teridentifikasi ini akan dinonaktifkan atau melalui proses peninjauan dan banding yang jauh lebih ketat. Alokasi slot KYC akan diprioritaskan untuk akun-akun yang kemungkinan besar menjadi human holder sejati. Hanya akun dengan identitas terverifikasi yang akan diizinkan untuk beralih ke mainnet ya, dan hanya saldo Pi yang terkait dengan akun dengan identitas terverifikasi yang akan diizinkan untuk ditransfer ke saldo mainnet. Ketika perintis dan tim rujukan serta anggota lingkaran keamanan mereka lulus, KYC menentukan apakah dan kapan dan sejauh mana perintis dapat mentransfer saldo mereka. Di bawah ini adalah contoh hipotetis untuk menggambarkan bagaimana verifikasi KYC perintis mempengaruhi saldo mereka dalam migrasi ke mainnet ya. Untuk mempermudah, kami mendefinisikan berbagai konsep saldo Pi sebagai berikut. Saldo seluler yang pertama. Saldo Pi saat ini ditampilkan di akun pioner di aplikasi seluler. Saldo yang dapat dipindah tangankan. Saldo yang diizinkan untuk ditransfer ke mainnet karena pioner dan individu terkaitnya yang spesifik dalam tim rujukan dan lingkaran keamanan telah lulus KYC. Ada juga namanya saldo mainnet. Saldo yang telah dipindahkan dalam transfer oleh pioner ke mainnet ya. Misalkan
Nah, ini kita nggak perlu bahas secara detail, pasti teman-teman sudah paham tentang ini ya. Intinya kalau kita sudah bisa transfer ke teman yang lain, itu sama-sama sudah masuk ke available balance ya. Intinya seperti itulah ya. Nah, kita akan loncat lagi ke bawah. Ini hadiah kontributor, hadiah pioner. Teman-teman bisa lihat di aplikasi juga sebetulnya ya. Nah, ini dia. Ini rumus-rumusnya. Kemudian pembatasan di jaringan tertutup ya. Kita harus pahami ini teman-teman. Pembatasan di jaringan tertutup. Ya, sementara transaksi antara aplikasi Pi dan Pioneer dan transaksi Pioneer to Pioneer diperbolehkan dalam jaringan Pi. Jaringan tertutup akan menerapkan batasan seperti yang tercantum di bawah ini. Pembatasan ini pada tahap ini membantu menegakkan sifat jaringan yang tertutup. Tidak akan ada konektivitas antara Pi dan blockchain atau pertukaran kripto lainnya. Makanya tidak boleh teman-teman ya. Di masa jaringan tertutup ini tidak boleh penukaran Pi Network dengan Bitcoin, tidak boleh. Mainnet hanya dapat diakses melalui aplikasi Pi Wallet dan Pi di Pi Browser. Wallet Pi Network itu hanya ada di Pi Browser. Selain daripada Pi Browser itu fake teman-teman ya. Nah, hanya akan ada core team nodes di mainnet untuk memastikan bahwa firewall selalu ada. Kemudian jaringan tertutup akan mendukung pertumbuhan ekosistem Pi. Dengan demikian transaksi peer-to-peer dapat dilakukan melalui dompet Pi karena perintis KYC akan dapat menggunakan dompet Pi untuk bertransaksi di Pi. Perintis juga dapat menggunakan aplikasi Pi in P di Pi Browser yang dapat mengakses mainnet melalui Pi Apps SDK dan Pi Blockchain API ya selama periode jaringan tertutup. Aplikasi di Pi Browser hanya dapat menggunakan API blockchain Pi yang diizinkan oleh firewall untuk berinteraksi dengan mainnet. Kemudian penggunaan transaksi Pioneer peer to peer ya, peer to apps dan apps to Pioneer berikut akan diizinkan. Yang diizinkan adalah pertukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi Pi, transfer Pi antara perintis untuk barang dan jasa, atau bisa disebut barter gitu ya. Penggunaan berikut akan dilarang. Yang dilarang adalah penukaran Pi untuk mata uang fiat selama fase enclosed mainnet ini teman-teman ya. Pertukaran Pi untuk cryptocurrency lainnya, transfer untuk Pi untuk janji fiat atau masa uang kripto lainnya di masa mendatang. Ini nggak boleh menjanjikan atau menginvestasikan kata-kata yang menjanjikan, nggak boleh selama fase mainnet tertutup ini. Kami akan memberlakukan pembatasan di atas dengan menambahkan firewall ke mainnet dan dengan menjalankan node mainnet secara eksklusif untuk periode sementara ini. Kemudian ini dia ya periode jaringan terbuka yang kita tunggu-tunggu ya. Bergantung pada kematangan ekosistem jaringan tertutup dan kemajuan QC, periode ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022. Hari Pi Today ya. 28 Juni 2022 atau setelahnya. Jadi setelah 14 Maret dan setelah 28 Juni itu bisa dikatakan sudah jaringan terbuka teman-teman ya. Nah, periode jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tertutup akan dihapus. Kemungkinan memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi Mainnet. Panggilan API tidak akan di firewall dan periode dan Pioneer akan dapat menjalankan Pi node dan layanan API mereka sendiri. Perintis akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya. Node komunitas juga dapat menjalankan mainnet. Nah, ini dia teman-teman keseluruhan daripada white paper Pi Network ya. Terkait dengan ini teman-teman semua pahami. Semoga ya apa yang saya bacakan ini teman-teman paham. Ini adalah situs resmi dari jaringan Pi Network. Saya memukanya dengan aplikasi Chrome supaya bisa diterjemahkan teman-teman ya. Ya demikian teman-teman ya, informasi yang dapat saya sampaikan terkait white paper keseluruhan dari Pi Network. Silakan di-share ke teman-teman yang lainnya supaya video ini bermanfaat. 1 jam sudah saya membaca informasi ini untuk Anda sekalian. Jangan lupa di like dan di subscribe, tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi menarik video berikutnya. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.